Yang memberi Anda rezeki, wahai manusia, satu-satunya adalah Allah. Satu dari atas ke bawah. Menjadi pudar, menjadi kabur, apabila sama-sama diartikan Tuhan. Dan hati-hati dengan bibir yang menipu. Dia tidak akan menjadikan hawa nafsunya dalam makna Rob. Tapi dia menjadikan hawa nafsunya dalam makna ilah. Dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Untuk memperjelas dan mempertegas makna Rob dan ilah. Bahwa Rob adalah apa yang Allah lakukan kepada makhluk. Dan makna ilah adalah apa yang dilakukan makhluk kepada Rob. Kepada Khalik. Jadi makna ilah justru datangnya dari hamba kepada Allah atau selain Allah. Sementara makna Rob adalah makna yang dia adalah datangnya dari Allah kepada hamba. Satunya dari, kalau bisa dikatakan atas dan bawah, Allah di atas, makhluk di bawah. Rob itu makna yang datang dari atas, dari Allah Al-Khaliq kepada makhluk. Dan ilah itu adalah ketika makhluk menjadikan Allah itu ilah satu-satunya. Iyyaka na'bud. Hanya engkau satu-satunya, wahai Allah, yang saya ibadati. Nasrani tidak punya itu. Yahudi tidak punya itu. Quraisy tidak punya itu. Karena Yahudi punya yang diibadati selain Allah, Nasrani punya yang diibadati selain Allah, Quraisy punya yang diibadati selain Allah. Umat Nabi Muhammad yang berjalan di atas tauhid tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah satu-satunya. Mari kita detailkan. Yang memberikan rezeki kepadamu adalah Allah. Ini makna apa? Rob. Allah memberi rezeki. Datangnya dari Allah kepada makhluk. Paham? Maka mintalah rezeki hanya kepada Allah satu-satunya. Ini makna ilah. Yang memberi Anda rezeki, wahai manusia, satu-satunya adalah Allah. Maka Anda harus minta rezeki satu-satunya kepada Allah. Lihat, yang satu dari atas ke bawah, yang satu dari bawah ke atas. Menjadi buram, menjadi pudar, menjadi kabur, apabila sama-sama diartikan Tuhan. Yang menyembuhkan engkau satu-satunya adalah Allah. Karena seluruh yang berbuat, semuanya adalah Allah. Yang menyembuh engkau kan satu-satunya adalah Allah. Maka kalau Anda sakit, mintalah kesembuhan. Satu-satunya hanya kepada Allah. Kalau sudah minta kesembuhan ke dukun, lihat, Anda telah menjadikan dukun ilah selain kita ingin toko kita, Masya Allah, pelanggannya banyak. Siapa yang akan mengatur? Keyakinan kita yang ngatur satu-satunya siapa? Allah. Maka jadikan dia Rob. Yakini Rob satu-satunya yang akan mengatur toko saya, akan menjadi laris, akan banyak didatangi pengunjung, rezeki berlimpah. Yang melariskannya hanya Allah satu-satunya. Yang melariskannya hanya Allah satu-satunya. Itu dia Rob. Yang melariskan. Maka mintalah
kelarisan toko, satu-satunya hanya kepada Allah. Yang satunya keyakinan Allah yang melariskan. Satu-satunya dia. Yang satunya kita minta kepada dia agar dia melariskan. Nampak perbedaan yang sangat jelas? Allah memberi rezeki, kita minta rezeki. Allah yang memberikan kepada kita hujan, kita minta hujan kepada Allah. Bukan kepada pawang hujan. Ketika kita sudah minta hujan kepada pawang hujan, kita telah menjadikan pawang hujan ilah, bukan Rob, ilah selain. Dan hati-hati dengan bibir yang menipu. Pawang hujan sebelum berdoa dan qomat kamit, dia mengajak kita, Bapak harus yakin bahwa yang menurunkan hujan satu-satunya Allah loh. Saya ini hanya punya punya ritual-ritual yang diajarkan oleh kakek-kakek saya, turun-temurun di keluarga saya. Ya, gitu. Dan orang tertipu, oh enggak, ini tidak menyekutukan Allah kok. Sang pawang hujannya pun meyakini bahwa yang menurunkan hujan adalah Allah. Namun ketika Anda sudah meminta kepada dia agar dia turunkan hujan, permintaan Anda kepadanya telah menjadikan dia ilah. Anda telah mengilahkan dia. Karena permintaan hujan itu adalah ibadah. Allah satu-satunya yang harus diibadati. Engkau tidak boleh minta kepada dia. Nampak? Hal yang sama, tangkal dan jimat. Ketika manusia sudah menjadikan tangkal dan jimat sesuatu yang dia yakini untuk mengamankan perjalanannya, dan dia gantungkan pengamanan perjalanannya itu kepada jimat dan tangkal, dia telah menjadikan jimat dan tangkal ilah selain Allah. Oleh karena itu Nabi mengatakan seluruh tangkal dan jimat syirik. Kenapa? Engkau telah jadikan dia ilah. Sementara kewajiban kita menjadikan ilah satu-satunya adalah Allah. Maka Rabb makna yang datang dari Allah kepada makhluk dengan segala yang Allah lakukan kepada makhluk, dan ilah adalah ketika makhluk itu menjadikan dia satu-satunya tempat dia mengadu, tempat dia berharap, tempat dia takut, tempat dia meminta, tempat dia minta aneka ragam permintaan. Mintalah apapun yang Anda minta dengan syarat mintanya kepada Allah. Hal yang sama, kenapa sesajen yang disembahkan, dipersembahkan untuk penjaga laut, sesajen yang disembahkan untuk penjaga hutan, untuk penghuni hutan, dari penguasa-penguasa hutan, agar dia tidak mengganggu kita dan mengamankan kita selama bekerja di hutan atau di laut, semua itu syirik. Kenapa? Karena menyembelih itu sudah ibadah. Dan kalau dia sudah ibadah, yang satu-satunya wajib tempat di mana kita menyerahkan ibadah kita hanyalah kepada Allah. Karena Allah ilah satu-satunya, la ilaha illa Allah. Apabila Anda benar-benar bersandarkan hidup Anda satu-satunya kepada bos, maka Anda telah menjadikan bos itu adalah
ilah. Apabila Anda benar-benar telah menjadikan hidup Anda bersandar, Allah Maha tahu isi hati, benar-benar telah menyandarkan kehidupan kepada jabatan, maka jabatan itu hilang. Hilang Allah. Tawakal kita tidak lagi kepada Allah, tawakal sudah kepada jabatan, tawakal sudah kepada bos dan atasan, tawakal sudah kepada harta, tawakal sudah kepada sesuatu yang selain Allah. Maka telah menjadikan itu. Bahkan di dalam Al-Quran, afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya adalah ilahnya. Hawa nafsunya adalah ilahnya. Manusia tidak akan pernah mengatakan hawa nafsu saya adalah pencipta saya, pengatur hidup saya. Enggak. Dia tidak akan menjadikan hawa nafsunya dalam makna Rabb, tapi dia menjadikan hawa nafsunya dalam makna ilah. Oleh karena itu Allah mendatangkan kalimat ilah, bukan mendatangkan kalimat Rabb. Karena manusia sudah benar-benar tunduk dan patuh kepada hawa nafsu. Apa yang diperintahkan hawa nafsunya itu yang dia kerjakan. Apa yang dilarang oleh hawa nafsunya itu yang dia tinggalkan. Tak lagi ada kepedulian kepada perintah Allah dan larangan Allah. Ini makna yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hati yang tertutup. Kalkuzi mujakhiyah la ya'rifu ma'rufa wa la yunkiru munkara illa ma ushriba min hawahu. Hati yang sudah tertutup, tak tahu lagi mana yang baik adalah baik, mana yang buruk adalah buruk. Yang dia tahu hanyalah apa yang ada di hawa nafsunya. Ketika hawa nafsunya itu yang menentukan baik dan buruk, dan dia berjalan sesuai dengan arahan hawa nafsunya tadi, dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Karena ketundukan dan kepatuhannya hanyalah kepada hawa nafsunya. Maka manusia menjadi penyembah dirinya sendiri. Karena dia telah beribadah kepada dirinya sendiri yang bernama hawa nafsu yang ada di dalam dirinya.